Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video mengenai etika komunikasi antara atasan dan bawahan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Nah, di video yang pertama ini kami akan membahas mengenai etika komunikasi atasan dan bawahan, yaitu antara seorang sekretaris dengan atasannya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh seorang sekretaris ketika hendak menghadap dengan atasannya. Yang pertama adalah membuka pintu ruangan dengan sopan dan hati-hati. Lalu yang kedua, sapa atasan dengan salam dan senyum yang ramah. Yang ketiga, menunggu instruksi untuk duduk. Hal ini menunjukkan rasa hormat kita atas kehendaknya. Lalu yang keempat adalah menyediakan dokumen yang diperlukan. Yang kelima, berbicara dengan sikap yang profesional. Lalu yang keenam, pastikan pertemuan berjalan dengan efisien sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, berikan perhatian penuh apabila atasan sedang berbicara. Tunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan juga instruksinya. Lalu yang kedelapan, sampaikan informasi dengan jelas dan singkat. Lalu yang terakhir, tutup pertemuan dengan rasa hormat. Ketika pertemuan selesai, jangan lupa untuk menanyakan kembali apakah ada hal lain yang diperlukan. Lalu tutup dengan ucapan terima kasih dengan tulus. Nah, itulah beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh sekretaris ketika hendak menemui atasannya. Dan berikut adalah contoh video praktiknya. Selamat pagi, Bu Rahel. Selamat pagi, Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin tahu bagaimana perkembangan persiapan rapat strategis kita. Semua persiapan sudah berjalan dengan baik. Saya sudah menyusun agenda rapat dan strategis yang berfokus pada pertumbuhan nasabah dan evaluasi performa keuangan. Bagus, saya juga ingin melihat terkait laporan keuangan terkini. Apakah sudah siap? Tentu saja, Bu, ini laporan terbaru keuangan kita dan sudah dilengkapi dengan analisis yang relevan. Terima kasih, laporannya juga sangat terperinci. Oh iya, mengenai undangan dan konfirmasi kehadiran, apakah sudah siap? Semua undangan sudah saya kirim dan saya sudah melakukan konfirmasi kehadiran para pemangku kepentingan termasuk Dewan Direksi. Oh iya, saya juga mau minta tolong sampaikan kepada Departemen IT untuk memastikan semua perangkat presentasi berfungsi dengan baik. Baik, Bu, saya akan segera mengkoordinasikannya. Apakah ada yang masih perlu ditambahkan lagi ke dalam rapat? Tentu, pastikan di waktu akhir rapat nanti ada sesi untuk tanya jawab dan masukan-masukan dari itu. Baik, Bu, saya akan menyiapkan ke dalam agenda dan mengkoordinasikan persiapan rapat dengan departemen terkait. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan lagi ke dalam rapat, Bu? Sudah cukup, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dahulu ya. Iya, silakan. Nah, di video yang kedua kali ini kami masih membahas mengenai etika komunikasi atasan dan bawahan, yaitu antara seorang atasan dengan karyawannya yang sering terlambat. Namun sebelum itu, saya juga akan menjelaskan lagi beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh seorang atasan ketika hendak memberikan peringatan kepada karyawannya. Yang pertama, privasi dan keterbukaan. Sampaikan peringatan secara pribadi untuk menghormati privasi karyawannya. Berikan pula ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan juga alasannya. Lalu yang kedua, bahasa yang profesional. Gunakan bahasa yang profesional dan sopan agar pesan peringatan yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan ketegangan. Lalu yang ketiga adalah spesifik dan objektif. Jelaskan bagian mana atau perilaku yang mana yang melanggar aturan secara spesifik dan hindari penilaian pribadi, serta fokus pada perilaku yang perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir adalah bimbingan dan dukungan. Jelaskan atau berikan pesan yang konstruktif tentang cara memperbaiki perilaku dan berikan dukungan atau sumber daya untuk membantu karyawan. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan atau etika yang perlu diperhatikan oleh seorang atasan ketika memberikan peringatan kepada karyawannya. Dan berikut adalah contoh video praktiknya. Permisi, Bu Risma. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Beliau ingin meminta Anda untuk datang segera ke ruangan beliau karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Baik, terima kasih informasinya, Bu. Saya akan segera ke ruangan beliau. Sama-sama, mari, Bu.
Permisi Bu Yola, apa Bu Yola memanggil saya? Iya, silakan duduk. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya telah melihat adanya pola keterlambatan berulang dari Ibu Risma. Apakah dari Anda ada yang ingin disampaikan mengenai hal tersebut? Sebelumnya saya meminta maaf atas keterlambatan yang belakangan ini sering terjadi. Saya memiliki kendala transportasi yang mana membuat saya terlambat untuk datang ke kantor. Saya memahami bahwa ada fakta di luar kendali Anda. Namun, keterlambatan dapat mempengaruhi produktivitas tim. Apakah dari Anda telah mencari solusi atau perencanaan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya telah mencari solusi mengenai transportasi untuk kedepannya dan saya akan lebih memperhitungkan dan berhati-hati dalam perencanaan waktu perjalanan untuk datang ke kantor. Bagus, namun kita perlu memastikan lagi bahwa hal ini tidak terjadi lagi. Keterlambatan dapat berdampak pada kinerja tim secara keseluruhan. Saya harap Anda dapat memberikan komitmen untuk memperbaiki hal tersebut. Baik Bu Yola, saya akan berusaha untuk kedepannya tidak terlambat dan juga akan lebih mendisiplinkan waktu. Terima kasih, saya harap kita dapat bekerja sama untuk mencapai kinerja yang optimal. Lalu jika ada kendala lebih lanjut, kita bisa bicarakan secara bersama. Sekarang silakan Anda kembali untuk melanjutkan tugas Anda. Baik, terima kasih Bu. Mari Bu. Iya, silakan.